hari ini kita ingin mencoba masuk ke hal yang lebih detail tentang apa sih model pembangunan yang sedang dilakukan oleh negeri ini, termasuk dalam pemindahan ibu kota. Ketika pola pembangunan ibu kota negara yang baru dilakukan juga dengan model kapitalisme, yang ada adalah memindahkan masalah Jakarta ke Kalimantan Timur. Takbir. Yang kedua, tidak akan terjadi pemerataan ekonomi karena para kapitalis dan oligark juga yang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi, nah, inilah sistem yang ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi ini loh, ini konsep Islam. Konsep Islam ini ditawarkan jelas di hadapan Anda semua, seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat ada di Kalimantan Timur. Kalau masyarakatnya ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur, apakah kerusakan lingkungan nggak terjadi lagi? Masih berlanjut. Apakah lubang-lubang tambang di banyak tempat itu akan tertutup dengan rapi? Akan tetap berlanjut. Karena apa? Karena pembangunan model kapitalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah untuk Allah seluruh sekalian alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para alim ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, mohon maaf saya berada di depan. Bukan berarti berada pada posisi yang lebih baik, tidak, tapi ini memang supaya kelihatan oleh semuanya ya. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf para alim ulama sekalian dan saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Agung Wisnuwardana memberikan pandangan-pandangan lebih detail lagi terkait dengan pindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan saya juga di awal ini memperkuat apa yang disampaikan rekan-rekan di awal tadi, bahwa Bung Edi Mulyadi tidak ada keinginan untuk menghina masyarakat Kalimantan, tidak ada keinginan untuk menghina suku Dayak, tidak ada sama sekali, dan kami paham betul karakter beliau. Tetapi tidak ada lain dan tidak bukan, sebenarnya beliau ingin mengkritik terkait dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang penuh dengan kepentingan-kepentingan selain kepentingan rakyat Indonesia. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami juga menegaskan di forum ini bahwa kami lahir di tanah ini. Kami meminum air yang tumbuh timbul di negeri ini. Oleh karena itu, kami pastinya cinta tanah air dan negeri ini. Takbir. Jangan sanksikan kami cinta pada tanah air ini, jangan sanksikan kami cinta pada Indonesia. Karena cinta kami pada tanah dan air negeri ini, maka kami tidak akan membiarkan sejengkal tanah pun terus dijajah oleh pihak-pihak lain, pihak-pihak yang menginginkan negeri ini tidak maju, pihak-pihak yang menginginkan negeri ini tidak berkembang, pihak-pihak yang menginginkan negeri ini tidak menjadi adidaya dunia. Dan tidak lain, merekalah para penjajah sejatinya, dan merekalah kaum-kaum kapitalisme yang telah menjajah negeri ini sejak zaman dulu. Takbir. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mereview kembali supaya mengingatkan apa yang menjadi semangat kita sejak tanggal 17 ya. Waktu itu Bung ya, 17 Januari 2022. Ada hal-hal penting yang kami ingin review. Yang pertama terkait dengan klaim bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu demi pemerataan ekonomi. Ini sudah dijawab tegas oleh Indef bahwa kepindahan ibu kota ini tidak akan memberikan dampak pemerataan ekonomi yang signifikan. Untuk nasional, jangan jangka pendek itu hanya 0,02%, jangka panjangnya 0%. Nah, silahkan diadu datanya aja dengan Indef kan, kita buka aja di sini. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan
Untuk jangka pendek hanya 3,61%, jangka panjangnya hanya 2,85%. Kecil sekali. Sedangkan untuk Kalimantan Timur, jangka pendek hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 6,83%, jangka panjangnya hanya 4,58%. Sebenarnya ini tidak harus dengan pindah ibu kota, cukup dengan membuat pembangunan, sarana pendidikan, sarana kesehatan di sana tanpa pindah ibu kota pun sudah mencukupi. Artinya, biaya kos untuk pemindahan ibu kota itu jauh lebih tinggi daripada hasil yang akan didapatkan. Kemudian, dari aspek ekologi maupun geologi, banyak orang pemerintah menyampaikan bahwa Jakarta macet, Jakarta penuh polusi, tumpukan sampah, krisis air, banjir, dan peluang akan terjadi tenggelam. Nah, termasuk kepadatan penduduk. Ingin dipindahkan ke Kalimantan Timur karena Kalimantan Timur jauh lebih baik dari sisi ekologi. Mari kita baca bersama-sama. Kita tahu bahwa Jakarta mengalami problem, ya, kita harus jujur mengatakan itu. Tapi pertanyaannya, kenapa Jakarta problem? Jangan sampai pindah ke Kalimantan Timur menghindari masalah di Jakarta. Jakarta masalahnya masih ada. Saya masih ingat Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa urusan Jakarta ini tidak sekedar gubernur Jakarta. Kenapa maju presiden? Untuk bisa menyelesaikan kasus Jakarta. Tapi nyatanya begitu beliau menjadi presiden, Jakarta juga masih masalah, gitu kan? Nah, ini yang harus di-clearkan dalam konteks ini. Kenapa kok Jakarta ini punya masalah? Karena persoalan negeri ini dibangun dengan model kapitalisme. Hulunya, daerah aliran sungai yang menuju Jakarta mengalami masalah karena pembangunan yang kapitalistik. Kemudian persoalan di Jakarta sendiri, kenapa semakin air tanahnya semakin turun sehingga tanah semakin turun dan peluang tenggelam? Ini juga karena pembangunan di Jakarta juga kapitalistik. Kemudian kenapa kok kemudian muncul gelombang laut meningkat dan sebagainya? Itu karena climate change, perubahan iklim, dan ini global. Kenapa kok terjadi global semacam ini persoalan iklim? Karena juga kapitalisme. Sekarang kita lihat Kalimantan Timur. Apakah Kalimantan Timur nggak punya masalah? Kalimantan Timur kita tahu telah mengalami eksploitasi sumber daya alam sangat keras sekali sepanjang Orde Baru sampai hari ini. Dan itu menyisakan lubang tambang, menyisakan persoalan sosial, menyisakan masalah ekonomi, dan juga masalah lingkungan. Kalimantan Timur, apakah tidak terjadi banjir? Oh, terjadi banjir. Kita tahu di akhir 2021 kemarin, di Penajam Pasir Utara pun terjadi banjir. Ini clear dari konteks ini. Kenapa kok terjadi demikian? Karena pembangunan model kapitalisme juga yang terjadi di Kalimantan Timur. Kalau sekarang mau pindah ibu kota dengan model kapitalisme juga, ini sebenarnya hanya memindahkan masalah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dan masalah itu tidak akan pernah selesai. Itu poin yang perlu kita catat secara khusus. Dan yang paling penting lagi, saya review menurut saya pikir kemarin yang disampaikan Bang Andang Bakhtiar dari anggota Dewan Pengawas Ikatan Ahli Geologi Indonesia, IAGI, itu menyebutkan ternyata masih banyak masalah-masalah geologis di calon ibu kota negara yang baru. Gempa bumi, banjir sudah clear disampaikan, lubang tambang, kemudian daya dukung tanah karena di sana banyak patahan-patahan. Kata beliau, kalau ini dibangun bangunan yang besar, yang kuat, maka patahan-patahan itu harus disemen. Kalau itu nggak diselesaikan, itu akan terjadi longsor, berisiko sekali. Ya, daya dukung tanah, krisis air bersih, clear, semua orang juga paham. Kemudian kebakaran hutan, itu juga akan berisiko, kan nggak asik banget dan ada tamu negara datang ke tempat itu tiba-tiba nah, itu kan nggak asik banget. Itu yang disampaikan oleh Bang Andang Bakhtiar di acara PKAD beberapa hari yang lalu. Dan beliau menyatakan kayaknya IAGI harus mengeluarkan buku saku untuk memberikan balancing pada informasi geologi yang tidak terlalu kuat yang disampaikan oleh rezim Jokowi. Nah, ini saya pikir menarik sekali. Kita tunggulah dari beliau. Kalau IAGI nggak mau mengeluarkan buku saku, semoga Bang Andang punya waktu untuk mengeluarkan buku sakunya. Oke. Dan saya membuat video singkat. Sebenarnya video singkat kemarin saya ambil dari data yang saya peroleh dan ternyata cocok dengan yang disampaikan Bang Faisal Basri dari Indef. Ada kejanggalan bahwa di ibu kota negara yang baru membutuhkan air karena tadi krisis air. Persoalannya adalah dari mana air ini akan disuplai. Dan ini clear bahwa air itu akan disuplai dari perusahaan Pak Hasim Joyo Hadikusumo yang namanya Arsari
Tirta Perdana, dan itu sudah ada kerjasama dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pertanyaannya adalah kebutuhan yang paling mendasar berupa air masa diserahkan pada swasta sih Pak Jokowi gitu ya, Pak Asri Isran Nur gitu ya. Ini harus diselesaikan. Loh, kemudian yang pertama yang saya sampaikan di awal, kebutuhan listrik di ibu kota yang baru akan disuplai dari PLTA Sungai Kayan yang akan diperoleh dari Kalimantan Utara, dan itu adalah investasi dari China Power. Ini clear, sampaikan kejanggalan. Kemudian dalam kondisi yang suplai semen di Kalimantan Timur itu sudah berlebih, tiba-tiba ada investasi pabrik semen yang ini diduga untuk pembangunan ibu kota yang baru itu. Dan ternyata investasi dari mana? Hongxi Holding Group. Juga dari China. Nah, ini persoalan yang disampaikan, kejanggalan-kejanggalan disampaikan oleh Pak Faisal Basri. Saya hanya mereview saja ya, mereview hal-hal yang disampaikan. Sehingga kalau tidak ada kepentingan asing kok kayaknya enggak juga sih ya, ada sesuatu yang penting untuk kita lihat di sana. Kalau nggak ada kepentingan oligarki, nyatanya kok ada juga gitu. Dan kita ambil secara khusus ya konteks ini. Baik, itu beberapa review yang saya sampaikan di awal. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan di awal dulu, tapi kita review. Hari ini kita ingin mencoba masuk ke hal yang lebih detail tentang apa sih model pembangunan yang sedang dilakukan oleh negeri ini, termasuk dalam pemindahan ibu kota gitu. Kita melihat dari skema pembiayaan saya dulu. Dari skema pembiayaan, pertama kali dari perencanaan Bappenas di awal itu kontribusi APBN itu 19,2%. Jadi kalau kita simpulkan sekitar 93,5 triliun. Kemudian kontribusi dari KPBU itu adalah kerjasama perusahaan dengan badan usaha, itu 54,6%. Kemudian swasta murni itu 26,2%. Ketika ramai gonjang-ganjing pansus sedang membicarakan tentang rancangan undang-undang IKN, itu kemudian muncul wacana akan ada kontribusi APBN naik sebesar 53%. Tapi kemudian buru-buru Bu Sri Mulyani Indrawati membantah itu. Enggak gitu. Akhirnya saya cari informasi di situs IKN, dapatlah info yang clear bahwa di situs IKN itu kontribusi APBN 19,4%. Kemudian kontribusi KPBU itu 54,2% dan kontribusi swasta 26,4%. Nah, dari berubah-ubahnya kontribusi APBN ini saja, itu menunjukkan kelabilan skema pembiayaan ibu kota negara. Labil. Sebuah proyek yang sangat strategis, bukan sekedar strategis untuk Jakarta dan Kalimantan Timur, tapi strategis untuk seluruh Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, itu penganggarannya labil begitu rupa. Nah, ini menurut saya ada ketidaksiapan rezim negeri ini untuk mempersiapkan pembiayaan di tempat itu. Oke lah, kita terlepas dari konteks itu, anggap saja kita nggak akan membicarakan berapa kontribusi APBN. Kita anggap yang tertulis di IKN itu adalah kontribusi clear yang sudah disebutkan, yaitu 19,4%. Artinya, sisanya berarti sekitar 80 lebih persen, ya, 81% kurang lebih ya, 81% itu berarti kontribusi KPBU ada swasta. Saya lebih menyebutkan bahwa untuk KPBU cenderung ini sebenarnya swasta juga yang akan melakukan kontribusi pembiayaan, karena KPBU itu sebenarnya adalah konsep public private partnership. Public private partnership itu intinya bagaimana pelayanan-pelayanan publik, infrastruktur publik yang harusnya negara hadir membiayainya, akhirnya apa? Swastalah yang hadir untuk membiayainya. Nah, 80% kontribusi swasta ini nanti, ini tentu kan menjadi ganjalan besar buat kita. Ketika 80% itu dikontribusikan pada swasta, apalagi peluang besarnya akan swasta asing, tentu inilah yang menjadi titik persoalan besar buat negeri ini. Ini sudah kita sampaikan di sebelumnya. Nah, saya kemudian mendapatkan data yang clear bahwa di RPJMN 2020-2024 itu tercatat bahwa pendanaan APBN, pendanaan untuk ibu kota baru itu 466,04 triliun rupiah. Ini berdasarkan info RPJMN. Walaupun
data ini menurut saya bisa jadi akan melompat lebih besar lagi, bisa menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Menurut informasi dari banyak kalangan, kemungkinan bisa melompat sampai 1.400 triliun. Nah, kenapa? Seperti yang tadi disampaikan Bang Andang Bakhtiar, itu banyak sekali kan, perlu penutupan lubang tambang, perlu menata patahan-patahan, perlu menjaga supaya kondisi geologinya aman. Kemungkinan itu bisa melompat sampai 1.400 triliun. Nah, kalau kita baca dari sana, kita akan melihat bersama-sama kontribusi APBN yang 19,2% itu kemungkinan akan didapat dari mana? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Selama ini negara mengisi APBN-nya dengan 2 cara, yaitu utang dan pajak. Utang dan pajak. Kalau kita bicara pajak, kemarin sudah mulai dimunculkan wacana bahwa pajak untuk IKN akan digulirkan. Nah, tentu dengan adanya pajak ini akan berdampak pada arus konsumsi dan produksi yang ada di negeri ini nantinya. Dan ujungnya tentu akan mencekik rakyat. Ketika mencekik rakyat, apa yang akan terjadi di situ? Memperlambat proses pembangunan malah. Ini clear kalau kita lihat polanya di sini, pajak. Terus kemudian utang. Utang itu pilihannya 2. Utang domestik dalam negeri atau utang luar negeri. Nah, kalau utang dalam negeri, apa resikonya? Beban bunga akan meningkat. Dan nilai tukar rupiah kita, ya, nilai uang kita, rupiah ini akan turun. Ini resikonya. Dan akhirnya ujungnya gimana? Akan membebani kas negara lagi. Ini persoalan ketika utang itu dimainkan untuk konteks domestik. Nah, kemudian kalau itu utang luar negeri, jelas bunganya juga masalah. Yang kedua, dalam utang luar negeri itu seringkali ada syarat-syarat. Nah, syarat-syarat inilah yang akan bisa menyebabkan intervensi asing. Dan ketika intervensi asing itu terjadi, negara akan terdikte. Ketika negara terdikte, maka seluruh proses yang ada ini akan dikendalikan oleh asing. Itu omong kosong Pak Agung. Oke, baik. Kita lihat saja sekarang. Data utang kita. Tahun 2000, utang pemerintah itu 1.234 triliun. 2000 ya. Ternyata luar biasa, Pak Jokowi menambah utang sampai 6.445 triliun. Naiknya berapa persen? 422%. Dasar Pak Jokowi memang ya, untuk narikin utang itu luar biasa, ya. Kemudian tahun 2021, data Desember, itu ternyata 6.908,87 triliun. Naiknya berapa itu? 559,8%. Dahsyat sekali. Bunganya berapa? Di tahun 2020 saja, bunga utang dalam negeri dan luar negeri itu 2.672 triliun. Coba kita bayangin, angka ini akan ditanggung oleh siapa? Seluruh rakyat Indonesia. Utang ini enggak ditanggung oleh Pak Jokowi, enggak ditanggung oleh anggota DPR saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang jadi persoalan. Banyak orang bilang, masih aman, masih aman. Rasio utang kita ini per Desember itu hanya 41% dari PDB. Persoalannya ini utang ya tetap utang, tetap harus dibayar. Kalau PDB nanti akan dihasilkan dari pajak, pajak juga akan untuk bayar utang. Sekarang yang jadi persoalan itu adalah utang untuk bayar bunga utang. Luar biasa nggak ini kira-kira? Kacau. Nah, inilah persoalan yang terjadi dalam utang-utang kita itu. Oke. Ini sejarah panjang sebenarnya kalau kita bicara negeri ini. Kita bicara sejarah panjang tentang utang ini. Karena apa? Karena pola pembangunan di negeri ini sebenarnya sejak awal kemerdekaan sampai hari ini itu menerapkan pola-pola apa yang disebut dengan model pembangunan kapitalisme. Ya, pola pembangunan kapitalisme. Kita bisa melihat, ini data menarik saya pikir, menurut saya, kita merdeka tahun berapa? 1945. Tapi pertanyaannya, apakah kaum kolonial yang waktu itu pernah menjajah Indonesia sekian tahun,
itu akan membiarkan Indonesia bebas dari kolonialisme? Tidak. Dan itulah yang kemudian dirancang dalam konferensi meja bundar tahun 1949. Memang tahun 1949 kedaulatan fisik negeri ini diakui, kedaulatan fisik ya. Tetapi tahun 1949 itu awal penjajahan ekonomi kita. Sekali lagi ya Pak, awal penjajahan ekonomi kita. Kenapa? Mari kita lihat bersama. Tahun 49 dalam konferensi meja bundar itu, kamu akan dikasih kemerdekaan hak Indonesia, tapi punya syarat. Syarat yang pertama, perusahaan Belanda boleh tetap beroperasi kembali dan bebas untuk mentransfer keuntungannya ke negeri Belanda. Ini tetap dijajah nggak, saudara-saudara sekalian? Tetap. Kemudian yang kedua, Indonesia harus menanggung utang Belanda sebanyak 1,13 miliar US dollar. Bayangkan. Yang utang Belanda, kita yang harus membayar. Adil atau tidak? Tidak. Oke. Nah, saudaraku sekalian, kemudian apalagi Indonesia harus menerima babak baru penjajahan, yaitu dengan adanya Consultative Group on Indonesia, di mana CGI ini menjadi konsultan, tempat konsultasi, bahkan minta persetujuan. Bayangkan. Senegara harus minta persetujuan pada CGI ketika akan mengeluarkan kebijakan yang penting di bidang ekonomi, misalnya terkait dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Bayangkan, harus minta izin. Kemudian yang paling penting lagi, dalam KMB itu ditetapkan bahwa Indonesia harus menanggung gaji 17.000 karyawan Belanda dan 26.000 mantan kenil selama 2 tahun. Coba, pegawainya Belanda, kitanya yang suruh. Ini KMB ya. Apakah persoalan selesai? Enggak. Tahun 67 Indonesia masuk babak baru yang disebut dengan kapitalisme. Beberapa konsesi-konsesi minyak, konsesi-konsesi tambang diserahkan kepada asing tahun 67. Orde baru, kita catat. Kemudian masuk penjajahan berikutnya tahun 98. Ketika krisis ekonomi, krisis moneter, Soeharto akan tumbang, mereka harus menandatangani letter of intent yang dimiliki oleh IMF pada waktu itu. Masuk penjajahan baru lagi, masuk era reformasi, muncullah Belt and Road Initiative yang ditawarkan Cina, pembangunan infrastruktur. Amerika juga tetap ada di negeri ini, sehingga apa yang terjadi? Masya Allah, ini saudara-saudara sekalian, 70% migas di Indonesia dikuasai oleh asing. 75% batu bara, boksit, nikel, dan timah juga dikuasai oleh asing. 85% tembaga dan emas itu juga dikuasai oleh asing. Kira-kira kita ini akan menerima nggak hal ini? Tidak. Kemudian sektor-sektor yang nanti akan dikuasai oleh asing juga. Pelabuhan, kemungkinan bisa mencapai 49% pelabuhan akan dikelola oleh asing. Yang paling penting lagi nih, operator bandara itu bisa mengelola 100% bandara-bandara yang ada di negeri ini. Kemudian jasa kebandaraan itu bisa mencapai 49% dikuasai, dan lain sebagainya. Kalau kita membaca konteks ini, maka sebenarnya Indonesia ini dalam kondisi yang sudah merdeka atau dijajah? Dijajah, clear. Nah, ternyata pemindahan ibu kota yang baru itu akan melakukan pola yang sama. Satu, rakyatnya diminta bayar apa? Pajak. Yang kedua, nanti akan dipenuhi dengan utang. Utang berarti akan menjerumuskan Indonesia semakin merdeka atau dijajah kira-kira? Dijajah. Pilihan berikutnya, asing akan masuk lewat investasi. Apakah lewat mekanisme KPBU atau lewat mekanisme swasta murni. 80% ibu kota negara. Utang, pajak, investasi asing. Kira-kira ini model pembangunan yang baik atau buruk kira-kira? Buruk atau baik? Buruk sekali. Inilah pola yang disebut kapitalisme, Bapak-Bapak sekalian. Apa namanya? Kapitalisme. Kapitalisme itulah model baru penjajahan yang ada di negeri ini, saya katakan. Nah, investasi asing ini tentu akan menimbulkan jumlah sumber daya alam itu akan dikuasai oleh mereka nantinya. Termasuk ibu kota negara yang baru, ini yang persoalan.
Kalau ini nggak bisa juga, nanti mungkin akan dibikin cetak uang. Kalau kita cetak uang, apa persoalan yang terjadi? Akan terjadi inflasi. Ketika inflasi terjadi, kenapa kok bisa terjadi inflasi? Karena negeri ini dibangun dengan model pendekatan uangnya itu fiat money, yaitu uang kertas yang tidak memiliki basis emas maupun perak. Terus landasannya apa? Kita tahu bahwa dominasi dolar Amerika Serikat sudah terjadi semenjak 1944 lewat satu perjanjian yang namanya Bretton Woods. Kemudian tahun 70 ditegaskan lagi dominasi dolar itu. Dan sampai hari ini semua mata uang dunia harus menghidup pada dolar Amerika Serikat. Dan 90% perdagangan internasional dikendalikan oleh dolar Amerika Serikat. Kalau Indonesia ingin cetak uang, kira-kira apa yang terjadi? Inflasi. Penjajahan atau bukan, saudara sekalian? Penjajahan tentunya. Nah, pola ini semua adalah model pembangunan gaya kapitalisme. Nah, pola pembangunan gaya kapitalisme ini yang harus disudahi, saya katakan. Termasuk kasus Wadas yang terjadi ini ya. Kita akan waktu kita bongkar lagi lebih luas lagi ya. Wadas ini sebenarnya model pembangunan gaya kapitalisme. Sudahlah kondisi itu muncul apa yang disebut dengan sistem oligarki. Banyak orang ini ngomong KPAU, ngomong oligarki. Ini apa sebenarnya? Sederhana saja. Pak Mahfud MD pernah bilang 92% pilkada di negeri ini didanai oleh Cukong. Kajian yang sama tahun 2020 82, ini KPK yang mengeluarkan kajian, 82% pilkada di negeri ini ada sponsornya. Ini di tingkat daerah. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Kalau di tingkat pusat, kira-kira terjadi tidak? Jadi. Saya mengatakan kemungkinan kuat terjadi. Sangat besar ini terjadi, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah yang kemudian kata Pak Mahfud MD, nanti yang menang election ini akan memberikan timbal balik berupa apa? Timbal balik berupa memberikan kebijakan, memberikan peraturan-peraturan yang memberikan keleluasaan kepada Cukong untuk menguasai aset-aset dan sumber daya yang ada. Ini kan sebenarnya rahasia umum kan, sudah ketahui. Dan ini sudah disampaikan oleh John Perkins dalam bukunya Confessions an Economic Hitman. Itu clear kalau menurut John Perkins disebutnya korporatokrasi. Korporatokrasi itu kerjasama sistem antara politisi dengan korporasi. Para politisi butuh memenangkan election, butuh memenangkan pemilihan umum, membutuhkan dana besar. Dari mana dananya? Dari korporasi. Nah, korporasi membutuhkan apa? Membutuhkan aturan yang memudahkan mereka mengeksploitasi sumber daya. Didapatkan dari mana? Para politisi. Inilah bergelindan di kualitas itu. Sudahlah penerapannya kapitalisme, sistemnya sudah terjadi oligarki. Kita tahu kemarin IKN, lembaga kepresidenan boleh dikata ya mati. Ya diduga kuat mengabdi pada oligarki, asing maupun asing. Kemudian lembaga DPR juga banyak orang merasa nggak representatif rakyat. Karena apa? Karena diduga kuat juga mengabdi pada kepentingan oligarki. Banyak orang berharap pada judicial review ya. Judicial review seperti judicial review Undang-Undang Cipta Kerja dulu. Tapi kayaknya yakin nggak kita ya? Yakin nggak yakin? Ketika kita yakin nggak yakin, terus bagaimana ini? Bagaimana kita akan menyelesaikan konteks ini? Nah, saudara-saudara sekalian, saya katakan tadi inilah pola pembangunan gaya kapitalisme. Harisab dalam bukunya Runtuhnya Kapitalisme itu menyebutkan bahwa kapitalisme ini sebenarnya akan semakin merusak dirinya sendiri. Kenapa? Karena semakin lebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Kelompok 1% menguasai 90% sumber daya. Sementara yang 90% harus berbagi 1% sumber daya. Itulah persoalan yang terjadi pada kapitalisme. Sehingga ketika pola pembangunan ibu kota negara yang baru dilakukan juga dengan model kapitalisme,
Yang ada adalah memindahkan masalah Jakarta ke Kalimantan Timur. Takbir. Yang kedua, tidak akan terjadi pemerataan ekonomi karena para kapitalis dan oligark juga yang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Takbir. Nah, inilah sistem yang ada di tengah-tengah kita. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya Agung Wisnuwardana mewakili para alim ulama, guru-guru saya untuk menyampaikan satu pandangan. Sudah waktunya kita hentikan sistem ini. Sistem kapitalisme, sekali lagi dengarkan wahai saudara-saudaraku sekalian. Sistem apa? Kapitalisme yang sudah menjajah negeri ini sejak awal kemerdekaan sampai hari ini harus waktunya dihentikan. Termasuk model pembangunan ibu kota negara baru dengan gaya kapitalisme ini harus dihentikan. Saya yang menyampaikan pada kesempatan kali ini saudara-saudara sekalian, satu konsep penting. Konsep ini tentu saya dapatkan dari Islam. Ketika saya menyampaikan ini, jangan dianggap ini sektarian, karena Islam hadir untuk menawarkan solusi terhadap kondisi yang ada ini. Semua orang juga tahu bahwa kelembagaan-kelembagaan negara hari ini banyak yang mengalami kondisi yang sangat tidak representatif dengan hati rakyat. Betul atau tidak kira-kira? Oke. Kita harus menawarkan sistem baru. Di dalam Islam ada satu konsep penting, dan ini konsep yang saya pikir harus kita bangun dan kita tancapkan. Dan saya akan menyampaikan simulasi dari Profesor Amhar pada tahun 2010 ya, dengan update yang baru, belum kita tak ulang, tapi paling tidak ini kita sampaikan. Di dalam Islam ada konsep tentang kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu. Kalau kapitalisme semua boleh dimiliki oleh individu, sehingga orang yang punya material power besar dia yang akan berkuasa. Itulah kelompok 1% tadi itu. Islam akan memfiksasi ada yang disebut dengan kepemilikan umum, milkiyatul ammah. Kepemilikan umum ini dipertegas betul dalam hadis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasu suruka'u fi salasin, al-ma' wal kala wan nar. Manusia berserikat, memiliki secara bersama-sama air. Dalam konteks ini bisa sumber daya air. Wal kala, padang pengembalaan termasuk dalam sumber daya alam. Wan nar, api, energi, mineral, batu bara. Barang-barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, haram hukumnya dimiliki oleh swasta, haram hukumnya dimiliki oleh individu. Tambang yang jumlahnya besar, minyak, gas, minerba, batu bara, termasuk di dalamnya mineral, emas, yang jumlahnya banyak, juga tidak boleh dimiliki oleh individu. Milik siapa dia? Seluruh rakyat negeri ini. Seluruh rakyat negeri ini. Inilah konsep Islam. Nah, saya hanya membuat satu simulasi saja. Tahun 2010, ini yang dicatat oleh Profesor Amhar tahun 2010 dengan olahan-olahan yang dibuat oleh beliau. Kalau sistem kepemilikan umum tadi betul-betul dikelola secara Islam, dan itu menjadi kepemilikan rakyat Indonesia, seluruh rakyat milik umum, maka minyak itu bisa memberikan pemasukan 121,5 juta dinar. Kalau kita triliunkan rupiah, 182,25 triliun. Gas 178,9 dinar, kalau kita rupiahkan tahun 2010 itu 268,35 triliun. Batu bara 127,5 dinar sama dengan 191,25 triliun rupiah. Kemudian emas dan mineral 50,25 triliun. BUMN kelautan 73,35 triliun, hasil hutan 999 triliun. Total jenderalnya kepemilikan umum itu 1.764,45 triliun. Satu tahun APBN pas tuh. Satu APBN. Tahun itu 2010, menurut hitungan Prof Amhar, itu kebutuhan pengeluarannya
666 juta dinar atau sama dengan 999 triliun rupiah. Berarti surplus berapa? Kurang lebih 700-an ya. 700-an 64 triliun. Enak pora? Enak pora? Enak Islam atau kapitalis? Islam. Enak Islam atau kapitalis? Islam. Oke, mantap toh? Mantap. Enak zaman Islam toh nanti ya. Masya Allah. Oleh karena itu Bu Sri Mulyani Pak Jokowi ini loh. Ini Konsep Islam. konsep Islam. Konsep Islam ini ditawarkan jelas di hadapan Anda semua, seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat ada di Kalimantan Timur. Kalau masyarakat ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur, apakah kerusakan lingkungan nggak terjadi lagi? Masih berlanjut. Apakah lubang-lubang tambang di banyak tempat itu akan tertutup dengan rapi? Akan tetap berlanjut. Karena apa? Karena pembangunan model kapitalisme. Oke. Nah, ini baru kepemilikan umum ya, Bang Kozin. Baru kepemilikan umum, belum kepemilikan negara, belum kepemilikan individu yang nanti ada dalam bentuk zakat. Aduh, keren deh pokoknya ya. Masih banyak potensi lain. Masih banyak potensi lain. Ini belum digali. Saya nggak tahu Freeport itu keuntungannya berapa ya. Karena semua dibawa ke sana. Nah, kalau kita tahu keuntungan Freeport itu kayaknya maknyus lagi. Iya. Betul tak, Bu? Betul? Nah, oke, mantap ini ya. Cuman begini nih, mau tidak kita? Berani nggak Pak Jokowi ngambil ini kira-kira? Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, falayyu qabala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mengambil ad-din, termasuk dalamnya ideologi ya. Tolong dicatat secara khusus ya. Yang saya bilang Pak, ideologi kapitalisme. Barang siapa mengambil ideologi, mengambil ad-din ghairal islami dinan, selain Islam, berarti apa? Kapitalisme, bisa ada sosialisme, komunisme, walayyu qabala minhu. Maka sekali-kali tidak akan diterima ad-din ghairul islami dinan. Tidak akan diterima kapitalisme itu oleh Allah, tidak akan diterima komunisme itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Pertanyaan saya pada saudara sekalian, ingin merugi atau ingin bahagia? Bahagia. Kalau bahagia pilih Islam atau kapitalisme? Islam. Islam, takbir. Oke. Ketika kita takbir, berarti nuansanya juga untuk non muslim ya. Nah, catat saya. Kalau masih ada buzzer-buzzer RP yang masih nyinyir terhadap hal ini, ayo kita ngopi ya. Ayo kita ngopi ya. Tapi saya nggak ikut-ikutan Pak Dudung ngopi serius loh ya. Ngopinya nggak usah sambil nari, nggak usah sambil nyanyi, duduk aja lah ya kita ya. Nah, ini yang ditawarkan oleh Islam. Cuman sepertinya kapitalisme nggak mau tuh, ya. Kapitalisme nggak mau. Dan pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan bahwa syariah Islam yang tadi, bentuk ekonomi tadi, itu hanya bisa diterapkan dalam naungan khilafah Islamiyah. Takbir. Oleh karena itu di kesempatan yang baik ini, perkenankan saya Agung Wisnu Wardana, aktivis 98, demi keberkahan negeri ini, demi keberlimpahan negeri ini, demi cinta kami yang dalam pada tanah dan air negeri ini, kami sampaikan proposal khilafah untuk Indonesia. Untuk Indonesia yang lebih rahmat, untuk Indonesia lebih barokah. Pertama, khilafah akan menata ulang sistem kepemilikan tadi dengan pola yang sesuai dengan syariah Islam. Semua konsesi tambang balikkan milik rakyat. Semua konsesi mineral, batu bara, minyak dan gas kembalikan kepada rakyat. Asing gimana? Ya asing suruh pulang. Betul tak betul? Betul. Asing suruh pulang. Ini harus pemimpin yang berani yang kayak gini. Betul tak betul? Betul. Pak Jokowi wani pora, nek wani, ayo Pak. Ini tawaran kita, ya. Kedua, khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam. Apa politik ekonomi Islam itu? Memastikan 6 kebutuhan pokok itu terpenuhi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Kesehatan mah harus gratis lah, wong kaya, kita kan? Pendidikan harus bisa gratis, wong kita kaya. Jangan sampai urusan kesehatan harus bayar BPJS. Ini tawaran kami lah. Kok bisa kayak gitu?
tadi pendapatannya sudah surplus. Surplus. Kira-kira logika pengelolaan ekonomi, nggak perlu investasi aja, nggak perlu utang, nggak perlu pajak, nggak perlu kita mainkan. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, khilafah akan menawarkan untuk menghapus sektor non real, sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas. Kenapa? Karena itu riba dan pasti akan membawa kemudaratan, tidak barokah. Kalau tidak barokah maka negeri ini tidak akan kuat. Nah, ini kita tawarkan, tidak usah, karena 60% perputaran ekonomi kita non yang kita aja lah kita ya, barang mana jasa mana kita putar dengan sebaik mungkin. Inilah konsep yang akan membuat tidak akan terjadi inflasi. Setuju? Setuju. Yang keempat, nah ini yang dahsyat ini. Mari khilafah menawarkan gagasan untuk mengakhiri dominasi dolar Amerika Serikat. Setuju? Setuju. Untuk mengakhiri juga nanti kalau ada ke depan yuan Cina harus diakhiri juga. Dengan apa? Sistem moneter Islam yang berbasis dinar dan dirham, berbasis emas dan perak, sehingga kuat jaya dan adidaya dunia. Islam hadir untuk ini semua. Dan terus terang di forum yang baik ini, dengan cita-cita besar kami, dengan kecintaan kami yang paling dalam untuk tanah dan air negeri ini, kami tawarkan Islam untuk negeri ini, dan mari kita tegakkan khilafah Islamiyah. Takbir! 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 Semoga Allah merahmati kita semua, merahmati seluruh rakyat Indonesia, dan suatu ketika nanti Indonesia akan menjadi adidaya dunia dengan Islam. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.